Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang 3D printing. Nah, kelompok B4 terdiri dari Raihan Fakhri, Salsabila Putri, Salsabila Khairunisa, Sandi Edrin, Safa Nur Atiyah, Siti Nurmayanti, Sri Ningsih, Syahda Karen, Shivanada, Tiara Anitya, Ubada Akid, Winda Andini, Yuki, dan Yulia Usman. Dan akan dilanjutkan kepada Salsabila Putri. Pengertian. 3D printing merupakan salah satu bagian dari additive manufacturing. Mesin dari 3D printer sendiri merupakan alat untuk membuat atau mencetak benda padat atau 3 dimensi dari file digital, sehingga benda memiliki volume dan dapat dipegang secara langsung. Pembuatan objek 3D dibuat menggunakan proses aditif. Dalam proses pembuatan secara aditif, sebuah objek dibuat dengan meletakkan lapisan tipis secara berurutan sampai objek terbentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Masing-masing lapisan ini dapat dilihat sebagai potongan melintang horizontal yang diiris tipis-tipis dari objek yang akhirnya membentuk suatu benda 3 dimensi. Selanjutnya adalah penemu printer 3D, yaitu seperti foto yang tertera di bawah. Penemu dari printer 3D adalah Charles W. Hull dan pertama kali dipublikasikan di Jepang, yaitu oleh Hideo Kodama dari Nagoya Municipal Industrial Research Institute. Bahan-bahan yang digunakan pada printer 3D, yang pertama itu ada plastik. Material plastik ini biasanya disesuaikan untuk printer 3D yang murah yang menggunakan Fused Filament Fabrication atau FFF. Bahan-bahan plastik yang biasa digunakan yang pertama ada polylactic acid atau PLA. Bahan ini yang paling mudah digunakan dan aman bagi pemula. Terus selanjutnya ada juga acrylonitrile butadiene styrene atau ABS. Bahan plastik ini sangat aman dan kuat sehingga bisa digunakan pada produk seperti mainan Lego dan bumper mobil. Selanjutnya ada plastik polyvinyl alcohol atau PFA. Ada juga high impact polystyrene atau HIPS. Material ini cocok untuk membuat kotak penyimpanan untuk pengiriman barang. Selanjutnya ada juga polyethylene terephthalate, nilon atau polyamide, yang material ini paling kuat dan semi fleksibel yang tahan abrasion dan cocok untuk material tahan lama. Juga ada polyether ether keton. Yang kedua ada bahan dari logam. Yang logam ini untuk percetakan 3D yang masih memiliki konsumen yang cukup tinggi di pasaran bisnis. Beberapa jenis printer dapat beroperasi menggunakan bubuk logam yang dipanaskan kemudian dipadatkan untuk membuat bentuk 3 dimensi. Bahan-bahan dari logam diantaranya ada aluminium yang karakteristiknya serbaguna dan ringan, serta ada nikel yang digunakan untuk komponen peralatan teknik. Ada juga emas, perak, platinum, serta alumide. Yang terakhir ada bahan dari filamen kayu. Serat kayu yang ditambahkan pada filamen plastik ini menghasilkan filamen kayu. Produk yang dihasilkan dari material ini tampak menarik dan estetik. Tampilannya juga menyerupai produk yang dibuat dari kayu asli. Dapat dipotong, diamplas, ataupun dicat. Namun, dari segi fungsinya tidak sama dengan kayu yang sebenarnya. Sistem kerja 3D printer. Terdapat 3 tahapan yang berbeda, yaitu yang pertama, membuat model 3D. Untuk membuat model dari objek 3D yang akan dibuat nantinya, maka Anda harus menggunakan software khusus untuk bisa mendesain model 3D-nya, yang nantinya bisa mendukung printer yang ada untuk mencetak objek tersebut. Contoh softwarenya adalah Delcam, SolidWorks, Tinkercad, Blender, SketchUp 3D, dan lain-lain.
Software yang dipakai hanya menggunakan software original, jangan pernah menggunakan software palsu atau bajakan. Tahapan selanjutnya yaitu printing proses. Jika kita sudah menyiapkan desainnya, maka bisa melanjutkan ke proses ini. Pastikan kita membuat desain yang matang terlebih dahulu sehingga ketika printer sudah siap, kita bisa langsung print desain tersebut. Untuk proses percetakan desain itu berbeda-beda ya antara desain satu dengan desain yang lainnya. Faktor yang mempengaruhinya itu antara lain adalah ukuran, desain, volume, kerumitan desain, dan lainnya. Nah, untuk prinsip dasar saat menjalankan printing proses ini adalah additive layer, yang mana prosesnya dimulai dari mesin membaca desain 3D, lalu akan melakukan proses penyusunan setiap layer secara bertahap. Nantinya, jika sudah selesai, maka bisa terlihat objek 3D yang sudah menjadi utuh. Selanjutnya ada finishing proses. Finishing ini merupakan tahap yang paling terakhir. Kita bisa menyempurnakan bagian yang belum begitu sempurna, yang lebih kompleks, misalnya saja disebabkan oleh size yang ternyata berbeda dari yang kita harapkan. Teknik yang digunakan pada tahapan finishing ini yaitu multiple material technique. Jenis-jenis mesin printer 3 dimensi. Yang pertama adalah printer direct. Printer direct menggunakan cara kerja serupa dengan printer inkjet biasa. Teknologi yang digunakan hampir sama dengan printer 2 dimensi. Yang membedakan ya, gerakan printer 3 dimensi tidak hanya horizontal, melainkan juga vertikal dan diagonal saat mengeluarkan cairan material. Lalu yang kedua adalah printer binder. Nah, printer binder ini menggunakan prinsip kerja yang sama dengan printer direct. Akan tetapi, printer binder mencetak layer menggunakan dua bahan yang terpisah, yaitu bubuk kering dan lem cair. Yang ketiga ada printer photopolymerization. Photopolymerization jika diamati dari penamaannya berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan polimer yang memiliki arti senyawa kimia plastik. Sehingga printer photopolymerization adalah printer yang bekerja dengan cahaya untuk memproses senyawa kimia plastik. Jadi dapat dikatakan cara kerja dari printer ini ialah mengeluarkan atau meneteskan cairan dari nozzle kemudian dikeraskan menggunakan sinar laser. Nah, penyinaran laser ini berupa ultraviolet dan selama proses penyinaran ini sanggup merubah cairan menjadi bentuk padatan. Selanjutnya, yang keempat ada printer sintering. Printer sintering menggunakan sinar yang ditembakkan ke dalam partikel padat untuk menghasilkan bentuk objek sesuai dengan keinginan. Proses penyinaran yang disebut dengan selective laser sintering atau CLC ini menggunakan sinar laser untuk melelehkan bubuk plastik agar menyatu dan membentuk lapisan. Printer sintering ini cocok untuk memproses material logam. Dalam industri manufaktur, logam biasanya diproses dengan cara dicairkan, kemudian dipadatkan kembali. Printer jenis ini memiliki tingkat presisi dan akurasi yang lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan printer jenis lain. Nah, di sini kemudian ada dampak penggunaan 3D printing. Yang jelas, kalau mengenai dampak, pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama itu 3D printing ini dapat mengurangi limbah industri. Jadi percetakan 3D dengan metode manufaktur additif memerlukan material lebih sedikit jika dibandingkan dengan mesin dengan metode manufaktur subtraktif, seperti mesin CNC ini contohnya. Manufaktur subtraktif memerlukan material utuh yang kemudian dikikis. Seperti pengikisan material tersebut tidak dipakai lagi dan jarang sekali dapat didaur ulang, sehingga membuang banyak material. Sedangkan manufaktur aditif hanya menggunakan jumlah material yang pas sesuai kebutuhan dimensi objek tanpa membuang material sehingga mengurangi limbah industri. Untuk dampak positif yang kedua, itu mengurangi emisi kendaraan. Saat suatu perangkat sudah semakin marak digunakan, maka penyedia jasa percetakan 3D semakin mudah dijangkau di sekitar Anda. Dengan begitu, saat Anda memerlukan suatu suku cadang, Anda tidak perlu lagi mengganggu dari produsen luar negeri karena benda tersebut bisa dicetak sendiri secara lokal. Sehingga emisi kendaraan akan tereduksi karena perlu proses pengiriman yang panjang. Selain itu, spare part kendaraan luar angkasa bisa juga diganti dengan komponen plastik dari cetak 3D ini.
pasti lebih ringan daripada logam sehingga akan menghemat bahan-bahan bakar dan mereduksi gas karbon yang tertinggal. 3. Tidak memerlukan peralatan lain. 3D printer tidak membutuhkan perkakas dalam proses pencetakannya. Hal ini termasuk hemat energi karena berarti Anda tidak perlu menggiling suatu bahan sebelum proses pencetakan. Kebanyakan mesin pencetakan memerlukan media atau cetakan yang harus dibuat dulu dalam proses praproduksi. Dampak negatif daripada penggunaan 3D printing. Nah, yang pertama itu dampak negatifnya adalah tidak hemat energi mesin. 3D printer menggunakan metode aditif dalam pencetakannya, sehingga akan memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan metode lain, seperti mesin injeksi. Dengan begitu, konsumsi daya listriknya akan sangat tinggi. Pencetakan satu bagian produk 3D menggunakan metode aditif itu aja bisa menghabiskan listrik yang setara dengan pembuatan lusinan produk serupa menggunakan metode lain. Nah, pemborosan daya listrik bahkan bisa lebih banyak lagi jika filamen yang digunakan perlu titik leleh yang tinggi, karena printer akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu tinggi tersebut selama proses cetak. Makanya maksudnya penggunaan 3D printing ini tidak hemat energi mesin begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Sulit didaur ulang. Material plastik adalah material yang paling banyak digunakan dalam pencetakan 3D, sehingga sangat sulit untuk dibilang bahwa teknologi ini sepenuhnya ramah lingkungan. Oleh karena alasan inilah, pengguna 3D printer harus memilih jenis plastik yang terbaik, karena setiap jenis plastik memiliki tingkat daur ulang berbeda-beda. Meskipun begitu, ada beberapa material pencetakan 3D yang bisa didaur ulang, yaitu golongan kosong, katrit, dan tabung. 3. Mengeluarkan senyawa beracun. Salah satu efek samping yang berbahaya dari penggunaan 3D printer adalah menguapnya senyawa organik beracun dalam ruangan tertutup saat proses pencetakan. Senyawa yang disebut dengan volatile organic compounds atau VOC ini bisa mempengaruhi kesehatan orang yang sedang mengoperasikan mesin 3D printer. Namun, hal ini sebenarnya dapat dihindari dengan memberi ventilasi yang cukup pada ruang pencetakan. Aplikasi 3D di kehidupan. 1. Pendidikan. Dalam dunia pendidikan, mempelajari akan lebih mudah bila menggunakan model. Dengan menggunakan printer 3D, maka guru dapat mewujudkan ide-ide untuk model pembelajaran. Misalnya, membuat model organ pada manusia, membuat model sebuah mesin, dan sebagainya hanya dengan mencetaknya. Begitu pula, para siswa juga dapat mewujudkan ide-ide untuk tugas belajar, ataupun inovasi dengan cara yang mudah dan murah. 2. Pembuatan prototipe. Produsen suatu produk akan membuat desain atau prototipe terlebih dahulu sebelum diproduksi dalam jumlah besar. Dengan menggunakan printer 3D, pembuatan prototipe menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Misalnya, produsen sepatu merek terkenal menghabiskan ribuan dolar dalam membuat prototipe dan harus menunggu berminggu-minggu. Sekarang, pembuatan prototipe dapat dilakukan dengan mudah, desain melalui komputer. Bila ada perubahan dapat dilakukan saat itu juga dan dicetak ulang di hari yang sama dengan harga yang lebih murah. Ketiga, industri manufaktur. Dalam industri manufaktur, dalam pembuatan bahan mentah menjadi bahan jadi, dengan teknologi printer 3D dapat dilakukan dengan cepat. Kali ini tidak hanya membuat prototipe, tapi bisa juga membuat barang jadi. Perusahaan akan menjadi lebih efisien dalam memproduksi suatu objek. Nah, terus ada apa lagi sih bentuk pengaplikasian 3D printing ini? Selanjutnya ada industri otomotif. Produsen mobil telah lama menggunakan pencetakan 3D konvensional. Dengan adanya teknologi printer 3D saat ini, maka produsen mobil akan lebih dimudahkan dalam proses produksi dengan biaya yang lebih kecil. Lanjut ada bidang konstruksi. Dalam membangun sebuah rumah biasanya akan membutuhkan waktu hitungan bulan. Namun dengan printer 3D, maka waktu yang digunakan bisa lebih cepat. Wah, keren juga ya kalau kita punya rumah hasil dari 3D printing. Terus lanjut, ada di arsitektur. Arsitektur merupakan salah satu pengadopsi awal teknologi printer 3D. Ketika seorang arsitek ingin mempresentasikan model fisika hasil rancangannya, maka cara yang cepat dan efisien adalah menggunakan printer 3D. Hal tersebut dapat mengurangi waktu dan tenaga untuk memvisualisasikan
kepada kliennya. Lanjut, yang terakhir ada di dunia medis. Penggunaan printer 3D dalam dunia medis berkembang dengan sangat cepat. Kelebihan penggunaan printer 3D ini dapat mencetak dengan kerumitan yang tinggi, dan ini cocok untuk pembuatan organ manusia. Saat ini teknologi printer 3D dalam dunia medis terus berkembang untuk mencapai teknologi generasi terbaru. Diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, organ seperti hidung, telinga, gigi, hati, bahkan jantung dengan kompleksitas tinggi dapat dibuat dengan sempurna. Dengan adanya teknologi ini, maka pasien yang membutuhkan transplantasi organ akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien serta biaya yang jauh lebih kecil. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami meminta maaf bila ada kesalahan kecil maupun besar. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu serta telah menyempatkan untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.